Nah, apa yang terbesit di benak teman-teman ketika mendengar kata perpustakaan? Buku-buku yang banyak, penjaga perpustakaan yang galak, ataukah teman-teman punya keinginan agar pada saat mencari buku bisa bertemu dengan gebetan? Kali ini kita akan membahas tentang perpustakaan, yaitu perpustakaan terbesar dan tertua di dunia. Selengkapnya di Learning by Googling. Ketika teman-teman search di internet, kata yang paling banyak muncul adalah perpustakaan Alexandria. Perpustakaan Alexandria merupakan perpustakaan terbesar dan tertua di dunia, yang tempatnya berada di kota Alexandria, Mesir. Perpustakaan Alexandria sejak ratusan tahun telah menjadi pusat ilmu pengetahuan. Namun sayangnya, perpustakaan Alexandria hingga kini masih belum diketahui penyebab terkait hancur dan hilangnya perpustakaan Alexandria. Yang penyebab hilang dan hancurnya itu berdasarkan sumber katanya terbakar, teman-teman. Nah, pembahasannya dimulai dari sini, yaitu Alexander Agung. Nah, karena tanpa Alexander Agung ini, kota Alexandria tidak mungkin ada, dan otomatis ketika kota Alexandria tidak ada, perpustakaan Alexandria juga tidak akan mungkin terbangun. Nah, siapa si Alexander Agung ini? Alexander Agung merupakan putra dari Raja Philips II, yaitu raja yang memerintah di bangsa Makedonia pada saat itu. Pada tahun 336 sebelum Masehi atau sekitar abad ketiga, teman-teman, Raja Philips II meninggal dan digantikanlah oleh Alexander Agung yang merupakan putranya sendiri. Karena Raja Philips II meninggal terbunuh pada saat itu. Nah, pada tahun itu juga Alexander mulai memimpin kekuasaan di Makedonia pada saat itu. Setelah diangkat menjadi raja, Alexander Agung ini kemudian memiliki ambisi yang besar bahwa saya sudah menjadi raja, apalagi yang harus saya lakukan? Sehingga dia berkeinginan ingin membebaskan bangsa Makedonia dan Yunani agar terbebas dari kekuasaan Persia pada saat itu. Dan singkat cerita, berhasillah si Alexander Agung ini menguasai berbagai wilayah-wilayah seperti Yunani, India, dan salah satu kota yang berhasil dikuasai oleh Alexander Agung dan mendirikannya yaitu kota Alexandria. Nama kota Alexandria ini juga diambil dari nama si dia, yaitu Alexander Agung, Alexandria. Jadi ada kemiripan, teman-teman. Nah, setelah terbentuknya kota Alexandria, Alexander Agung ini juga memiliki keinginan untuk menjadikan kota Alexandria ini sebagai pusat ilmu pengetahuan. Karena hal tersebut didasarkan atas kecintaan Alexander Agung terhadap ilmu pengetahuan. Karena Alexander Agung melihat bahwa ilmu pengetahuanlah yang dapat memajukan perkembangan zaman. Hal itu juga tentu terinspirasi dari gurunya si Alexander Agung, yaitu mungkin teman-teman juga familiar dengan nama beliau, dan teori-teori maupun ilmu pengetahuannya juga masih kita gunakan di masa sekarang ini, yaitu Aristoteles. Yaps, betul. Aristoteles lah yang merupakan guru dari Alexander Agung. Nah, dari situlah Alexander Agung terinspirasi untuk terus mencintai ilmu pengetahuan dan berkeinginan menjadikan kota Alexandria sebagai pusat ilmu pengetahuan, baik itu di bidang seni, budaya, kedokteran, dan disiplin ilmu lainnya. Namun, teman-teman, belum sempat keinginan tersebut diwujudkan. Alexander Agung ini meninggal pada tahun 323 sebelum Masehi. Alexander Agung meninggal di Babel karena terbunuh.
dan akhirnya kekuasaannya pun runtuh dan kekuasaan itu terbagi-bagi di para pejabat-pejabatnya, menteri-menterinya. Nah, sedangkan di kota Alexandria kekuasaan dipimpin oleh Raja Ptolemeus I. Dialah yang melanjutkan kekuasaan yang sebelumnya dipimpin oleh Alexander Agung, selanjutnya dipimpin oleh Ptolemeus I. Nah, ada beberapa sumber yang tidak setuju. Katanya ide dari pembangunan perpustakaan Alexandria ini bukan dari Alexander Agung, melainkan atas ide dan gagasan dari Determius dari Palerum, yang merupakan seorang negarawan dari Yunani. Karena masalah politik, kemudian dia pindah ke Alexandria. Nah, Determius ini kemudian diangkatlah oleh Raja Ptolemeus I menjadi penasehatnya. Karena sering berinteraksi, berdiskusi, maka Determius dan Ptolemeus I kemudian memiliki satu visi dan misi untuk sama-sama menjadikan kota Alexandria ini juga sebagai pusat ilmu pengetahuan dan membentuk suatu seperti museum lah untuk dijadikan sebagai tempat diskusi, tempat mengkaji ilmu pengetahuan para sarjanawan maupun ilmuwan-ilmuwan lainnya pada saat itu. Hal itu juga didasari dengan terinspirasi dari sekolah atau tempat yang dibangun oleh Aristoteles yang bernama Lyceum. Nah, kemudian setelah hal itu belum sempat juga nih terbangun perpustakaan Alexandria, Raja Ptolemeus I juga meninggal. Nah, kekuasaannya pun dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Raja Ptolemeus II. Nah, di tangan Raja Ptolemeus II inilah membuat kota Alexandria juga semakin berkembang pesat, dan kota Alexandria sudah menjadi ibu kota Mesir pada saat itu. Nah, perpustakaan Alexandria ini kemudian awalnya karena ingin dijadikan sebagai tempat diskusi para ilmuwan maupun sarjana pada saat itu, kemudian menghasilkan berbagai gulungan-gulungan ilmu pengetahuan maupun buku-buku hasil pengkajian dari diskusi para ilmuwan tersebut tadi, sehingga muncullah berbagai koleksi buku maupun artikel-artikel yang tertulis pada saat itu. Nah, berdasarkan sumber juga teman-teman bahwa di perpustakaan Alexandria katanya tersimpan kurang lebih 1 juta dokumen penting dari berbagai wilayah dan peradaban lainnya, seperti dari Yunani, India, Mesir, dan lain sebagainya. Wow, keren banget. Perpustakaan Alexandria mengalami kejayaan dan mengalami perkembangan yang pesat. Namun di masa kejayaannya ada berbagai masalah yang terjadi. Salah satunya inilah yang menyebabkan perpustakaan Alexandria yang ini juga sih masih diperdebatkan berbagai para sarjanawan seperti yang saya katakan tadi. Ini saya ambil dari berbagai sumber dan teori yang mengatakan bahwa perpustakaan Alexandria bisa terbakar karena didasarkan oleh masalah ini. Nah, salah satunya diambil dari teori pertama, yaitu History of Encyclopedia, yang mengatakan bahwa Julius Caesar lah yang menjadi penyebab terbakarnya perpustakaan Alexandria. Nah, pada saat itu Raja Julius Caesar berada di dalam kerajaan namun terkurung dan tidak bisa keluar karena dihalangi oleh kapal-kapal yang berada di pelabuhan tersebut. Marahlah si Julius Caesar ini sehingga dia memerintahkan para pasukannya untuk bakar saja kapal-kapal itu. Dia menghalangi saya untuk keluar. Seperti itu teman-teman. Nah, dibakarlah kapal-kapal itu di dekat pelabuhan sehingga apinya pun menyebar dan membakar berbagai bangunan di samping pelabuhan tersebut. Salah satunya perpustakaan Alexandria inilah yang terkena api dari pembakaran kapal-kapal tersebut. Jadi katanya kemarahan Raja Julius Caesar sih. Namun ada juga teori kedua mengatakan bahwa terbakarnya perpustakaan Alexandria ini dilakukan oleh kaum muslim. Bagaimana menurut kalian? Katanya
pasukan Amr bin Ash berhasil menduduki Mesir pada saat itu. Nah, salah satu cendekiawan pun menyuruh si Amr bin Ash ini untuk mengambil dokumen-dokumen ataupun manuskrip yang terdapat di perpustakaan Alexandria. Merasa bahwa si Amr bin Ash ini itu bukan wewenang saya, harusnya itu diperintahkan oleh pimpinan kita yang pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab. Nah, dihubungilah Khalifah Umar bin Khattab oleh Amr bin Ash. Namun atas perintah Umar bin Khattab ini katanya menyuruh Amr bin Ash untuk menghancurkan dan membakar perpustakaan Alexandria katanya. Nah, berdasarkan sumber, pembakaran yang dilakukan atas perintah Umar bin Khattab ini didasarkan bahwa umat Islam sudah memiliki Al-Quran yang berisi petunjuk-petunjuk yang lengkap bagi kehidupan manusia. Jadi pun ada buku-buku atau ilmu-ilmu yang berada di dalam perpustakaan itu yang bisa menyesatkan, itu juga tidak akan dibutuhkan. Jadi mending kita bakar saja. Salah satu alasannya seperti itu. Namun hal itu juga dibantah oleh salah satu teori ini, yaitu isu bahwa pembakaran perpustakaan itu yang mengatakan dilakukan oleh umat Islam itu hanyalah strategi politik yang ingin mengadu domba para umat beragama, yaitu Kristen Barat dan Islam pada saat itu, sehingga muncullah konspirasi bahwa umat Islam lah yang menjadi dalang pembakaran dari perpustakaan tersebut. Bahkan cerita yang katanya perintah dari Khalifah Umar bin Khattab juga itu masih sangat fiktif menurut teori yang ketiga ini. Nah, sampai sekarang pun teman-teman masih banyak perbedaan pendapat dari para sejarawan yang seperti saya katakan di awal dan teori-teori lainnya yang saling berbantahan. Karena sampai hari ini juga para arkeolog maupun ilmuwan masih kesulitan untuk melakukan penelitian dan terhambat oleh beberapa hal. Salah satunya masih kesulitan untuk mengumpulkan sisa-sisa dari peninggalan perpustakaan Alexandria ini juga, dan terkendala karena belum adanya bahan organik yang mampu mengumpulkan dan melihat kembali isi dari dokumen atau manuskrip yang telah terbakar itu tadi. Nah, kalau menurut teman-teman, apa yang menjadi penyebab dari terbakarnya perpustakaan Alexandria? Jika teman-teman punya masukan, boleh ditulis di kolom komentar. Kini itu saja teman-teman yang kita bahas di segmen kali ini. Yang pasti teman-teman harus tahu bahwa ilmu pengetahuanlah yang menjadi sumber utama kemajuan dari ilmu pengetahuan. Jadi sayang banget jika hari ini kita tidak memanfaatkan berbagai banyaknya buku, disiplin pengetahuan juga yang semakin berkembang, namun kita tidak memanfaatkannya. Jadi untuk mendapatkan informasi-informasi yang lebih up to date lagi, teman-teman jangan lupa terus menonton tayangan di Nas Media Entertainment, tentunya di segmen Learning by Googling. Untuk itu sekian dulu. Jika teman-teman punya masukan, kita bahas apa lagi ya di segmen lainnya, teman-teman jangan lupa tulis kalimat kalian di kolom komentar, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah teman-teman, see you.